البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di akhir-akhir muka surat 167 dari Syarah Kitabil Iman. Ini masih apa kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Qal fa'amalul qalbi fihi al-mu'taqadatu wan niyat. Maka amalan-amalan hati itu di dalamnya ada keyakinan-keyakinan dan niat-niat. Wa tashtamilu ala arba'in wa ishrina khoslah. Dia mencakupi 24 karakter. Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Wa yadkhulu fihi al-imanu bi dzatihi wa sifatih. Masuk ke dalamnya adalah iman kepada zatnya Allah dan juga iman kepada sifat-sifat Allah. Baik, telah disebutkan oleh Abu Qasim Al-Asbahani rahimahullah, iman kepada zat Allah maksudnya adalah iman kepada wujudnya zat Allah. Sebagaimana iman pada sifatnya Allah juga iman pada yaitu wujudnya sifat-sifat tadi, bukan masalah penentuan kaifiatnya. Dan itu ma'ruf. Baik. Sekedar meyakini memang itu ada tanpa mentakyif dan yang semacam itu. Oh, sebentar. Nah, tulis sendiri, tulis yang baik, menghala ke sini. Kata beliau wa tauhidih, dan juga masuk ke dalamnya wa tauhiduh, masuk ke dalamnya adalah mentauhidkan Allah. Bi annahu laisa kamitslihi syai', bahwasanya tiada sesuatu pun yang semisal dengan Dia. Kalau tiada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, mestinya jangan khawatir mengalami tamsil tatkala menetapkan apa yang Allah tetapkan. Tidak seperti kekhawatiran orang-orang Asy'ariyah. Agar tidak tamsil berarti apa? Allah tak boleh punya sifat banyak-banyak. Nah, ini kontradiksi. Sebagaimana tamsil mungkin terjadi pada ribuan sifat yang mereka nafikan, tamsil juga mungkin saja terjadi pada 7 sifat yang mereka tetapkan. Kalau tidak demikian berarti kontradiktif mereka itu, bertolak belakang. Wa'tiqadu hudusi madunah, dan masuk ke dalamnya adalah meyakini bahwasanya yang selain Allah itu adalah hadas, yaitu sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang qadimun azali. Allah lah yang tidak ada batas awal. Adapun yang selain Allah, para makhluk jelas memiliki batas awal. Wal imanu bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal qadari khairihi wa syarrih, juga masuk ke dalam amalan hati adalah iman kepada rukun-rukun iman yang ini. Wal imanu bil yaumil akhir, juga iman pada hari akhir. Wa yadkhulu fihi al mas'alatu fil qabr, masuk ke dalamnya juga adalah masalah yaitu pertanyaan di alam kubur. Dan masuk juga dalam masalah hari akhir apa? Al ba'tsu wan nusyur, pembangkitan dan pengumpulan. Wal hisabu wal mizan, pemeriksaan dan juga penimbangan. Wasirat, juga sirat, semacam apa? Jembatan yang ada di atas neraka itu. Wal jannatu wan nar, juga masalah surga dan neraka. Wa mahabbatullah, termasuk amalan hati adalah kecintaan pada Allah. Wal hubbu wal bughdu fi di sini adalah yaitu seperti min ajlih, yaitu cinta dan benci karena Allah. Wa mahabbatun nabi, masuk ke dalam masalah amalan hati adalah cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tiqadu ta'zimih, dan meyakini wajibnya mengagungkan Nabi. Tidak seperti orang-orang murtad dari
Mesir itu yang mengejek Nabi, menggambarkan dengan apa? Menyindir Nabi sebagai Muhammad Afandi, dan apa itu ada gambar ayam jantan punya istri banyak, kemudian disindir-sindir, wahai Sidi Muhammad, sampai bila Anda kawin terus? Naudzubillah, ini kafir. Dikafirkan oleh Imam Ibnu Bas, penulis kitab itu, penulis artikel itu di surat kabar Mesir itu. Naudzubillah. Tayyib. Nabi Sulaiman yang istrinya 100 saja tidak mereka sindir-sindir. Kenapa Nabi Muhammad diejek pula? Wa yadkhulu fi as-salatu alaih. Masuk ke dalam masalah ini adalah solawat kepada Nabi. Dan kita tak rugi, satu solawat malah kembali kepada kita apa? 10 solawat. Dan juga dinaikkan untuk kita 10 derajat dan seterusnya. Wa tiba'u sunnatih. Masuk dalam masalah ini adalah mengikuti sunnah Nabi. Wal ikhlas. Dan masuk dalam amalan hati adalah keikhlasan. Wa yadkhulu fi, masuk ke dalam masalah ini adalah tarku riya, meninggalkan riya, wan nifaq, meninggalkan kemunafikan. Wa taubatu wal khauf, masuk dalam amalan hati juga taubat. Jelas ada amalan anggota badan tapi juga ada amalan hati, yaitu apa? Al azm ala adamil audah ilaiha, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat tadi. Jelas ini amalan hati. Dan juga rasa takut, waroja, pengharapan, wasyukur, syukur, wal wafa, yaitu menunaikan kesepakatan, wasabar, kesabaran, waridho, keridhaan, bil qada, ridho kepada takdir, watawakul, yaitu penyandaran hati, warahmah, belas kasihan. Jelas ini amalan hati. Watawadu, ya kita artikan apa tawadu ya? Rendah hati gitu kah? Rendah hati. Wa yadkhulu fi, masuk ke dalamnya adalah tauqirul kabir, menghormati orang yang besar, wa rahmatus shaghir, menyayangi anak kecil, wa tarkul kiber, meninggalkan kesombongan. Jelas ini memang amalan hati, jelas. Wal ajab, boleh ujub, yaitu mengagumi diri sendiri, merasa diri itu besar. Nah, tidak melakukan yang seperti itu. Wa tarkul hasad, meninggalkan kedengkian. Wa tarkul hiqad, meninggalkan dendam. Watarkul ghadab, meninggalkan amarah. Jelas amarah ada dan dia termasuk dari kecemburuan, dan kecemburuan ini amalan hati. Yaitu apa? Termasuk dari iman. Tapi maksudnya adalah kemarahan yang sebenarnya tidak perlu, maka ditinggalkan. Wa a'malul lisan. Sekarang untuk amalan lisan, wa tashtamilu ala sab'i khisal, mencakupi 7 karakter. Yang pertama at-talaffudzu bitauhid, jelas ini yang paling tingginya ya, mengucapkan kalimat tauhid. Sekarang yang paling kecil tinggal siapa? Tinggal Abdul Fatah. Bibirnya sampai maju ke depan. Talaffudz bitauhid, mengucapkan tauhid itu macam apa? Macam mana? Kalimat tauhid macam mana kalimat tauhid? Kira-kira sudah paham belum ya? Kalimat tauhid macam mana kalimat tauhid? Atau enggak apa dibantu apa yang sedikit lebih besar, siapa berarti ya di sini ya? Elias. Hafal. Oh ya, Elias berarti. Ayo la ilaha illallah. Abang udah bagi tahu, diingat baik-baik. La ilaha illallah. Wa tilawatul Quran. Iya, membaca Al-Quran, baik tilawah bimakna qiraah ataupun tilawah bimakna ittiba. Dua-duanya memang semakna, memang apa? Istilah tilawah talayat lu. Tayyib. Wa ta'allumul ilm, dan mempelajari ilmu. Wa ta'limu, dan mengajarkan ilmu. Jelas ini tidak luput dari amalan lisan, walaupun yang lain-lain juga masuk ya, amalan yang selain lisan. Wa du'a, jelas ini masuk amalan lisan, selain hati juga ikut. Wa dzikr, berzikir. Wa yadkhulu fi al-istighfar, masuk ke dalamnya juga istighfar. Apa itu istighfar? Memang dia masuk dari zikir. Istighfar tuh bilang apa istighfar? Itu tadi tauhid. Aywa, baru betul. Astaghfirullah, aywa istighfar. Wajtinabul lahu, dan menjauhi kesia-siaan. Sudah jadi, kalau di Indonesia sudah jadi bahasa Indonesia ya, lagu, yaitu lagu-lagu, itu nyanyian-nyanyian. Jelas nyanyian termasuk lagu, tapi lagu lebih umum. Wa a'malul badan, sekarang yang ketiga amalan badan. Wa tashtamilu ala samanin wa salasina khoslah, mencakupi 38 karakter.
Minha ma yahtassu bil a'yan. Sebagiannya ada yang terkait dengan benda-benda tertentu. Wahia khamsata asyrata khoslah. Khamsa asyrata khoslah. Ada 15 karakter. Tak boleh cakap-cakap sendiri, didengar dan menulis. Satu pun belum siap. Allah yahdik. Tulis yang baik. Apa itu? At-tathhir, yaitu bersuci, penyucian. Hisan wa hukma, baik secara hissi, yaitu secara fisikal, yaitu dengan mungkin apa? Bersuci secara fisikal. Yang lain-lain, siapa yang tunjuk jari dari anak-anak? Contoh bersuci itu apa? Bersuci. Contoh bersuci. Iya, Adam. Apa namanya? Bersuci dengan air, maksudnya apa itu? Apa bersuci dengan air? Apa nama dalam syariat bersuci dengan air itu? Ayo, contohnya wudhu. Apa lagi? Contoh bersuci? Mandi, betul. Apa lagi? Yang bukan air? Yang bukan air? Oh ya? Ayo, boleh istinja itu juga bersuci. Cuma dua yang pertama itu suci dari hadas. Nah, ini yang ketiga, ini suci dari najis. Apa lagi? Masuk dalam istilah bersuci. Apalagi menunjukkan memang cabangnya banyak. Yang tidak dengan air apa contohnya namanya? Oh, bukan itu. Pembahasannya agak susah itu, pelik. Apa? Apa? Ewa, betul. Yaitu apa? At-tasawwuk, bersiwak. Yang tidak dengan air contohnya juga apa? Ini bapak-bapak aja lah. Apa? Iya, tayamum. Sebenarnya senang, tapi semua jawaban tadi betul untuk yang apa itu hissi, yang sifatnya fisikal tadi. Hukman ini terkait dengan apa? Penyucian jiwa itu. Kemudian dohirnya gitu ya. Wa yadkhulu fi, masuk ke dalamnya juga ijtinabun najasat, menjauhi najis-najis. Juga masuk ke dalamnya apa? Satrul aurah, menutup aurat. Masuk dalam ayo. Wasolah, masuk dalam amalan badan juga solat. Fardhon wa nafla, yang wajib dan juga yang mustahab. Wazakah, masuk amalan fisikal juga adalah zakat. Wa kadzalika fakur riqab, demikian pula membebaskan para hamba sahaya. Wal jud, masuk juga apa? Kedermawanan. Wa yadkhulu fih, masuk ke dalam kedermawanan ita'amut ta'am, memberikan makanan pada orang yang memerlukan. Wa ikramud dhaif, memuliakan tamu. Wasyam, termasuk amalan badan adalah puasa. Fardhon wa nafla, yang wajib dan yang mustahab. Wal hajju wal umrah kadzalik, haji dan umrah juga yang wajib dan yang mustahab. Wa tawaf, kan sudah masuk haji, tapi juga memang dia bercabang-cabang. Terkadang apa? Tawaf tanpa haji dan umrah, tawaf yang mustahab setiap kali datang ke tanah suci Makkah itu. Walaupun tidak dengan niat umrah. Wal iktikaf, thayyib iktikaf. Wal timasu lailatul qadar. Ini pun ibadah tertentu selain qiyamul lailnya. Mencari Lailatul Qadar. Apakah memuliakan Lailatul Qadar hanya dengan sholat? Mungkin dengan banyak berzikir, juga mungkin juga apa? Istighfar, ya masuk zikir ya. Baca Quran dan lain-lain. Wal firaru bidin, membawa lari agama, yaitu agar tidak terfitnah, memisahkan diri dari negeri-negeri kufar atau negeri yang sedang penuh dengan ujian, misalkan ke negeri yang agamanya selamat. Wa yadkhulu fi al-hijratu min dari syirik, masuk ke dalamnya adalah berhijrah, berpindah dari negeri kesyirikan. Wal wafa'u bin nadar, termasuk amalan badan adalah menunaikan nazar. Wa tahari fil iman. Sepertinya kali ini bukan iman ya, aiman. Karena setelahnya apa? Wa adaul kafarat, yaitu bersungguh-sungguh menunaikan membayar kafaroh. Sering aiman dan kafaroh jadi satu dalam kitab fikih. Dan ini lebih sesuai ya. Iman jelas tadi itu semua. Ini dohirnya aiman. Iya. Kalau Syekh Albani memang mewajibkan keluar. Tapi para ulama yang lain memperinci, yang anak kecil, wanita-wanita atau orang-orang tua yang tak mampu perang memang keluar.
Tetapi yang apa istilahnya ya, punya fisik yang baik dan sebagainya, punya kemampuan jihad, jihad difai, wajib apa? Membela tanah air mereka, membela negeri muslimin dari para pengganas itu. Ya jelas orang Bani Israel pengganas kan ya, Yahudi-Yahudi yang itu tuh, perompak. Iya, la'natullah alaihim, betul. Nah, yang tertangkap dari mereka itu masuk dalam riqab kata para ulama karena mereka akan jadi hamba itu kalau dibiarkan, kasihan. Nah, membebaskan mereka ini masuk ke dalam pahala membebaskan hamba sahaya. Wa minha ma yata'allaqu bil tiba. Ini apa bil tiba? Yaitu di antara amalan badan ada yang terkait dengan a'yan yaitu zat-zat tertentu dan ada yang terkait dengan perkara-perkara yang mengikuti. Gitu ya, ittiba mengikuti. Yaitu bukan zat tertentu. Wahia situ khisal, ada 6 karakter. Yang pertama at-ta'affuf bin nikah, menjaga kehormatan. Dengan cara apa? Nikah. Jadi pernikahan memang ibadah. Jadi tidak boleh, oh ini adat saya, terserah saya lah pakai cara apa kawinnya. Tidak boleh, ini ibadah. Ada Allah Ta'ala mengizinkan kalian menghalalkan kehormatan lawan jenis kalian dengan nama Allah Ta'ala. Jadi ini ibadah. Jadi ini bagian dari iman. Nah, ta'afufnya ini mengikuti dari apa? Mengikuti niat dari pernikahan tadi. Mungkin itu yang diinginkan. Ya. Kemudian wal qiyamu bihuquqil iyal, memenuhi hak al iyal. Iyal adalah orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Ala yaulu yaitu yang di bawah tanggung jawab. Asal dari al itu adalah yang kekurangan, yang menjadi beban orang lain itu al. Nah, iyal berarti yang di bawah tanggung jawab kita. Wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa fihi, masuk ke dalamnya juga ijtinabul uquq, menjauhi kedurhakaan-kedurhakaan. Wa tarbiyatul aulad, masuk ke dalam masalah ini adalah pendidikan anak. Ini pun tercabang banyak sekali tentunya ya. Kalau termasuk dari hak anak apa aja? Termasuk apa? Khitan. Wah, itu jelas memang cabangnya banyak sekali. Hak anak, hak istri, jelas banyak urusan di situ, banyak percabangan. Makanya 70 sekian itu memang dohirnya memang bukan batasan, bukan pembatasan. Wasilaturrahim, menghubungi karib kerabat, menjalin kekerabatan. Wa ta'atus sadah, taat kepada para pemimpin. Taat pada ya para pemimpin. Sadah jamak dari sayyid, betul. Au arifku bil abid, berbelas kasihan kepada hamba sahaya. Nah, sebaliknya pemimpin atau tuan berbelas kasihan kepada hamba sahaya. Wa minha, termasuk dari perkara ini akmalul badan ma yata'allaqu bil ammah. Jangan-jangan yang tadi atsba ya, para pengikut. Yaitu apa? Suami punya pengikut yaitu istri dan anak-anak. Makanya tadi beliau membahas masalah itu. Juga apa? Kita hakikatnya adalah pengikut dari orang tua kita. Kemudian apalagi kira-kira? Silaturahim. Jelas ini mengikuti yang itu. Kemudian ada tuan, ada hamba. Jelas ini terkait dengan atba. Mungkin tadi atba bukan ittiba ya. Soalnya dari sananya memang ya biasa cetakan-cetakan masa lampau itu terkadang perhatikan. Thayyib al-atba. Yang terkait yang berikutnya bil ammah. Ini juga sering kita dapatkan di cetakan apa itu? Fathul Bari titik 2 tidak ditampilkan. Terkadang yang apa itu? Alif layyinah malah ada titik 2. Biasa namanya cetakan-cetakan. Ammah ada titik 2. Yang ketiga, yang lainnya adalah terkait dengan orang-orang awam. Wahiyya sab'a asyrata khoslah. Yaitu ada 17 karakter. Yaitu al-qiyamu bil imrah. Imrah adalah imarah. Iya, ini hamzah kotak di bawah. Imrah yaitu imarah. Yaitu menegakkan pemerintahan. Iya, niatnya adalah ibadah. Makanya orang-orang sekuler mereka melakukan kekufuran, berusaha memisahkan agama dari pemerintahan. Padahal pemerintahan ini bagian dari ibadah, bertanggung jawab di sisi Allah Ta'ala. Allah yang mengamanahkan para hambanya kepada kalian, maka kalian akan dimintai tanggung jawab atas amanah tadi. Tayyib. Ma'al adli, disertai dengan keadilan, bukan kecurangan dan penganiayaan.
Kemudian wa mutaba'atul jamaah, mengikuti jamaah. Jamaah menurut makna yang kedua yaitu apa? Kesepakatan masyarakat untuk memilih satu orang pemimpin. Nah, itu al-jamaah. Kemudian ta'atu ulil amr, taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Wal islahu bainan nas, mendamaikan di antara orang-orang yang bertikai. Wa yadkhulu fih, masuk ke dalamnya qitalul khawarij wal bughah, memerangi para khawarij, pemberontak, wal bughah yaitu para perompak. Sebagian mengartikan perompak bughah, yang lain mengatakan bughah ya, khawarij pun bughah juga, yaitu melampaui batasan-batasan. Ini ibadah. Bahkan apa? Nabi menyebutkan laulaan tabak tara Quraisy la ukhbirahum bima indahum minallahi, ya bima lahum indallah. Kalau bukan karena nanti orang Quraisy akan berjalan dengan angkuh, niscaya aku akan ceritakan pada mereka pahala yang mereka miliki di sisi Allah dengan sebab memerangi orang Khawarij. Pahalanya memang besar sekali. Yang terbunuh yang terbaik, syuhada terbaik adalah yang terbunuh dengan sebab Khawarij. Jadi ini ibadah yang besar sekali. Ini karakter iman yang sangat besar. Wal muawanatu alal bir, saling membantu di atas kebajikan, membantu untuk mungkin apa, menertibkan jalan. Jadi baik sebagian masyarakat ketika ada eksiden, biasanya apa, setelah ibadah Jumat itu tahu-tahu ada eksiden di depan masjid atau di seberang jalan, lalu orang-orang pada membantu untuk mengatur lalu lintas sebelum polis datang. Itu baik, ta'awun, agar tidak terjadi, kalau Indonesia bilang apa ya, karambol, apa yang tabrakan susul menyusul itu panggilannya apa di sini, ini melanggar ini pasti di berturut-turut beruntun gitu-gitu. Memang harus segera ada yang membantu untuk mengurusi jalannya lalu lintas di situ. Wa yadkhulu fihi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Masuk ke dalamnya juga amar ma'ruf nahi munkar agar masyarakat diberkahi dan dirahmati, tidak terus-menerus dikasih peringatan yang menyakitkan oleh Allah taala. Wa iqamatul hudud, menegakkan hukum-hukum fisikal. Wal jihad, menegakkan jihad. Jihad bersama pemerintah, bukan malah merongrong kedaulatan pemerintah. Wa minhu al-murabatah, termasuk dalam masalah ini, masalah jihad adalah murabatah, yaitu berjaga di sempadan-sempadan, di tapal batas, agar jangan sampai orang kafir masuk untuk mungkin apa, menyelundupkan dada atau memasukkan orang-orang jahat atau menyelundupkan apa itu senjata-senjata berbahaya dan sebagainya. Ini pahalanya besar sekali. Taib. Wa adaul amanah, menunaikan amanah-amanah, bukan malah apa, pecah amanah, membuat rakyat menjadi semakin sengsara misalkan. Ul khumus, termasuk juga adalah menunaikan khumus. Kalau ada jihad, seperlimanya memang diserahkan kepada penguasa. Nanti penguasa membagi pada ahlul bait, para fuqara, para yatama dan sebagainya. Sisanya 4/5 untuk orang yang ikut jihad. Wal qard, berhutang ma'awafaih, berhutang disertai dengan menunaikan, membayar. Ya jangan hanya pandai gali lubang tapi lupa untuk tutup lubang, nanti terperosok. Pandai hutang ya pandai membayar. Wa ikramul jar, memuliakan tetangga. Wa husnul muamalah, baiknya pergaulan, transaksi atau pergaulan secara umum. Wa fihi, termasuk dalam masalah ini jam'ul mal min hillih, mengumpulkan harta dari yang halal. Ini biasanya tugas pemerintah, punya apa, para jabi, para jubah, petugas khusus untuk apa, menarik zakat, untuk mengumpulkan zakat. Nah, setelah itu tentunya apa, amanah diserahkan kepada orang-orang yang memang memerlukan. Jangan malah dipersulit sampai kelaparan, suruh isi borang banyak-banyak, akhirnya tak dapat juga. Itu kasihan. Wa infaqul mal fi haqqih, menginfakkan harta pada haknya, yang sesuai dengan haknya. Bukan setelah duit banyak malah dikebas atau apa itu, dibawa ke Las Vegas atau apa, tapi diberikan kepada siapa yang berhak mendapatkan sesuai kadarnya. Wa minhu tarkut tabdzir, termasuk dalam masalah ini adalah meninggalkan tabdzir, yaitu penyanyian harta. Perayaan yang kadang-kadang apa, sampai membuang-buang harta yang banyak. Insya Allah ya.
Wal israf, meninggalkan sikap berlebihan. Wa radus salam, iya menjawab salam. Tentunya juga apa? Enggak. Wa tasmitul atis, mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin. Disyaratkan apa oleh Nabi? Orangnya mengucapkan alhamdulillah. Wa kaful ada anin nas, menahan gangguan dari orang-orang. Jangan sampai tangan kita mengganggu orang, kaki kita atau mulut kita atau juga apa pemikiran kita. Jangan sampai mengganggu orang. Kadang orang pandai jadi hacker, wah mencuri duit. Dan tak jelas, orang mungkin tak merasa sekedar berapa itu yang terkenal itu, tak sampai seringgit. Orang tak merasa, ah ini saya tak rugi lah, cuma 50 sen, tapi kalau orang 20 juta, diambil 50 sen kali 20, oh, boleh beli Ferrari itu. Nah ini dolim, ini menganiaya, kepandaian itu intelektual dia dipakai untuk mengganggu orang lain. Baik, wajtinabul lahu, menjauhi, ini hampir sama ya, kesia-siaan macam tadi ya. Lahu dan lagu, permainan. Wa imatatul adha anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Kata Imam Ibnul Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kalau jalan fisikal saja itu penting, apalagi jalan yang sifatnya spiritual. Siratul mustaqim, ada yang menghalangi, menyebabkan orang terpesongkan dari jalan Nabi. Ini juga wajib dijauhkan. Fahadihi tis'un wasituna khoslah. Ini 69 karakter. Nah, beliau dapat 69. Wa yumkinu aduha tis'an wasabe'ina khoslah. Mungkin dia itu dikira menjadi 79 karakter bi'tibari afrodima dumma ba'duhu ila ba'd. Dengan sudut pandang individu-individu dari benda-benda atau amalan-amalan yang sebagiannya digabungkan pada sebagian yang lain. Mimma dzukir, dari apa yang telah disebutkan oleh para ulama. Allahu a'lam. Selesai dari Fathul Bari. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Suaranya tak kuat.